Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 5C. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kinetika perubahan mutu dan estimasi masa simpan abon ayam buah merah menggunakan metode SLT dengan pendekatan Arrhenius. Red Chicken Floss atau abon ayam buah merah ini merupakan produk inovatif yang diperkaya oleh minyak buah merah sebagai sumber vitamin A, beta-karoten, dan juga tokoferol, di mana kandungan antioksidan alaminya ini mampu meningkatkan nilai gizi sekaligus mendukung daya tahan tubuh. Nah, meski demikian, abon ayam ini tetap mudah mengalami oksidasi selama penyimpanan akibat proses penggorengan dengan suhu tinggi, yang dapat menimbulkan bau tengik serta menurunkan mutu produk sehingga penentuan umur simpan menjadi sangat penting. Jadi, umur simpan sendiri adalah jangka waktu produk dalam kondisi penyimpanan tertentu hingga mencapai batas penurunan mutu, di mana untuk mengetahui umur simpan ini sangat penting agar kualitas dan keamanan produk tetap terjaga selama dikonsumsi. Nah, guna mengetahui batas aman konsumsi, umur simpan abon ayam buah merah dapat ditentukan dengan metode ASLT yang mempercepat penurunan mutu pada suhu tinggi dan dianalisis menggunakan persamaan Arrhenius. Metode penentuan umur simpan produk pangan itu terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu ada direct method atau ISS, yang caranya itu simple, dengan produk disimpan dalam kondisi normal lalu diamati perubahannya secara nyata atau real time. Lalu yang kedua itu ada indirect method, yang disebut juga accelerate self life test atau ASLT, yang dimana produk ini disimpan di dalam lingkungan yang dipercepat kerusakannya. Misalnya suhunya itu dibuat lebih tinggi dari suhu normal. Tujuannya itu untuk penurunan kualitas produk agar terjadi lebih cepat, sehingga umur simpannya itu bisa diprediksi tanpa menunggu waktu yang lama. Untuk produk abon yang kita gunakan itu menggunakan indirect method. Kenapa? Karena lebih cepat dan lebih hemat biaya. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu produknya itu benar-benar rusak terlebih dahulu. Makanya metode ini sering dipakai di industri, khususnya untuk industri pangan yang kering dan produk yang stabil. Untuk indirect method sendiri, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu ada kadar air dan juga metode Arrhenius. Kadar air ini cocok untuk produk yang mudah rusak karena menyerap air, misalnya keripik atau produk bubuk. Nah, intinya itu kalau kadar air ini produk melewati batas tertentu sehingga kualitasnya itu turun. Jadi kita ukur batas aman kadar airnya. Nah, untuk metode Arrhenius sendiri itu dipakai untuk produk yang mudah rusak karena reaksi kimia, misalnya reaksi Maillard atau oksidasi lemak atau denaturasi protein. Jadi prinsipnya itu semakin tinggi suhu penyimpanan maka semakin cepat laju kerusakannya. Jadi indirect method itu membantu kita untuk memprediksi umur simpan produk lebih cepat dengan menstimulasikan kondisi yang membuat produk cepat rusak. Selanjutnya, desain eksperimen. Tujuan penelitian ini itu untuk menentukan kinetika perubahan mutu abon ayam buah merah, menghitung konstanta laju ATK dan energi aktivasi dengan Arrhenius, dan juga mengestimasi masa simpan produk. Hipotesis yang diajukan yaitu kenaikan suhu ini dapat mempercepat laju perubahan mutu abon ayam sehingga mempersingkat masa simpannya. Untuk faktornya itu ada dua, suhu penyimpanan yaitu 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Yang kedua ada waktu penyimpanannya, di mana disimpan selama 18 hari, di hari ke-0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dilakukan sampling. Untuk kemasannya itu standing pouch PP dengan dilapisi aluminium foil. Untuk parameter yang diamati di penelitian ini ada kadar air, FFA, dan juga bilangan peroksida. Berikut ini merupakan kalender pengujiannya, di mana hari Senin tanggal 1 itu dilakukan sampling hari ke-0, tanggal 4 hari Kamis itu ada sampling hari ke-3, selanjutnya ada hari ke-6, 9, 12, 15, dan juga hari terakhir di tanggal 19. Selanjutnya untuk prosedurnya, abon ayam yang sudah dibuat tadi ditimbang sebanyak 200 gram, lalu dikemas dalam pouch PP berlapis aluminium foil, lalu disimpan pada 3 suhu yang berbeda. Selanjutnya dilakukan pengamatan kadar air, FFA, dan bilangan peroksida pada hari sampling. Selanjutnya dianalisis data dengan model kinetika ordinal atau 1 dan persamaan Arrhenius untuk mengestimasi masa simpan produknya. Setelah membuat pengujian, tahap selanjutnya menganalisis data, yang dimana tahap pertama itu pengumpulan dan tabulasi data dari hasil pengujian, lalu didapatkan hasil sama regresi linear, yaitu Y sama A plus BX, yang dimana Y itu nilai perubahan kualitas, X lama penyimpanan, A nilai kualitas produk awal, dan B laju perubahan kualitas produk. Setelah mentabulasi data, itu menentukan order reaksi, yang dimana terdapat dua order, yaitu order 0 dan order 1, yang dimana order 1 sendiri yaitu adalah nilai ln dari order 0. Setelah mentabulasikan data dan kedua order tersebut mendapatkan persamaan regresi linear, dilihatlah nilai R kuadrat di kedua order tersebut, dan dalam data pengujian kali ini didapatkan hasil bahwa order 0 merupakan order reaksi yang lebih besar dibanding order 1, sehingga order 0 adalah order reaksi yang digunakan untuk menghitung umur simpan produk pada penelitian kali ini. Langkah selanjutnya itu membuat grafik hubungan seperti dengan dan yang bertujuan untuk mengetahui korelasi laju penurunan kualitas produk terhadap satu dengan menggunakan pendekatan Arrhenius. Dari sini, karena tadi yang digunakan ordinal, maka untuk menentukan grafik hubungan tersebut yaitu dengan menggunakan regresi linear dari ordinal untuk mengetahui nilai K agar mendapatkan persamaan regresi linear seperti yang terlihat pada uraian berikut.
Baik, tahap selanjutnya adalah tahap perhitungan konstanta Arrhenius. Jadi setelah tadi kita membuat grafik hubungan antara ln K dengan 1/T, maka didapatkan beberapa persamaan linier sesuai dengan parameter yang tadi diujikan. Nah, kemudian di tabel ini diketahui bahwa asam lemak bebas memiliki energi aktivasi yang terendah. Nah, jadi, nilai energi aktivasi yang rendah ini menunjukkan bahwa abon ayam buah merah lebih mudah terhidrolisis dibandingkan teroksidasi, sementara abon ayam ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyerap air. Oleh karena itu, umur simpan ditentukan berdasarkan kinetika perubahan mutu selama penyimpanan, khususnya pada parameter asam lemak bebas. Jadi dari grafik korelasi yang tadi sudah kita buat, setelah didapatkan persamaan dari grafik tersebut, maka persamaan tersebut akan kita konversikan ke persamaan Arrhenius, di mana ln K sama dengan ln K0 dikurang EA per RT. Jadi, berdasarkan jurnal acuan kami, nilai ln K0 itu didapatkan dari nilai intercept, kemudian nilai EA per R itu didapatkan dari nilai garis miring. Jadi, untuk perhitungan konstanta Arrhenius ini, kita akan menggunakan persamaan Arrhenius. Nah, jadi untuk nilai suhu yang digunakan pada pengujian ini adalah 20, 30, dan 40 derajat Celcius atau setara dengan 293, 303, dan 313 Kelvin. Jadi, dari hasil substitusi ke dalam persamaan, diperoleh nilai ln K dan K pada masing-masing suhu, di mana pada suhu 20 derajat Celcius, nilai ln K di sini adalah minus 3,0756 dengan K sebesar 0,046. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius, nilai ln K meningkat menjadi minus 2,8734 dengan K sebesar 0,057. Sedangkan pada suhu 40 derajat Celcius, nilai ln K adalah minus 2,6842 dengan K sebesar 0,068. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa semakin tinggi suhu, maka nilai K juga semakin meningkat. Tahap selanjutnya yaitu melakukan prediksi umur simpan atau perhitungan prediksi umur simpan pada produk abon ayam buah merah. Seperti yang dapat dilihat pada tabel yang sudah saya tabulasikan untuk masing-masing suhu di 20 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat. Pada parameter akritis, pada poin akritis atau nilai yang menunjukkan perubahan yang signifikan pada parameter ALB atau asam lemak bebas, yaitu masing-masing untuk masing-masing suhu adalah 9,31. Kemudian untuk poin A0 atau nilai yang menunjukkan pengukuran pada hari ke-0 pada parameter ALB, yaitu masing-masing 2,4 untuk masing-masing suhu. Kemudian untuk konstanta Arrhenius pada suhu 20 derajat yaitu sebesar 0,466 sekian. Untuk konstanta Arrhenius suhu 30 derajat adalah 0,570 sekian. Untuk konstanta Arrhenius 40 derajat Celcius itu sebesar 0,689 sekian. Pada jurnal juga sudah terlampir umur simpan dari masing-masing suhu pada suhu penyimpanan masing-masing. Untuk 20 derajat Celcius, pendugaan umur simpan yang dihasilkan pada jurnal tersebut adalah 148 atau sebesar 5 bulan kurang lebih. Kemudian untuk suhu 30 derajat Celcius, yaitu umur simpan yang dihasilkan adalah 121 hari atau sebesar 4 bulan kurang lebih. Kemudian untuk suhu 40 derajat Celcius, umur simpan yang dihasilkan atau prediksi yang dihasilkan adalah 100 hari atau kurang lebih sebesar 3 bulan. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung prediksi umur simpannya? Caranya adalah karena kita order yang digunakan adalah order 0, maka rumus yang digunakan adalah delta A dibagi K, yang dimana delta A-nya itu karena ini parameternya semakin hari adalah parameter ALB semakin hari semakin meningkat, maka delta A yang diputuskan untuk digunakan adalah akritis dikurangi A0, yang dimana pada masing-masing suhu akritis dan A0-nya sama, maka delta A-nya yaitu 9,31 dikurang 2,4, dan hanya berbeda di konstanta Arrhenius-nya, yang dimana pada suhu 20 derajat konstanta Arrhenius-nya adalah 0,466, jadi dihasilkan 148 hari. Untuk 30 derajat adalah 0,057 konstanta Arrhenius-nya, dan setelah dilakukan perhitungan menghasilkan prediksi umur simpan yang sama yaitu 121 hari kurang lebih. Lalu untuk suhu 40 derajat Celcius juga sama, dibagi dengan 0,0895 menghasilkan hasil yang sama atau prediksi umur simpan yang sama yaitu 100 hari. Nah, untuk rekomendasi cara memperpanjang umur simpan yaitu simpan pada suhu yang rendah, gunakan kemasan yang lebih kuat, serta kontrol kadar air. Nah, jadi pengambilan kesimpulannya itu adalah abon ayam buah merah yang dikemas dengan plastik polietilen atau plastik PP yang dilapisi dengan aluminium foil dan diuji dengan menggunakan metode SLT dengan pendekatan Arrhenius menghasilkan umur simpan yang bervariasi sesuai dengan suhu penyimpanannya, di mana pada suhu 20 derajat Celcius selama 148 hari atau kurang lebih 5 bulan, pada 30 derajat Celcius ini selama 121 hari atau kurang lebih 4 bulan, dan pada suhu 40 derajat Celcius ini selama 100 hari atau kurang lebih 3 bulan, di mana suhu tinggi ini dapat mempercepat kerusakan mutu, terutama pada 40 derajat Celcius. Kemudian umur simpan terbaik ini dicapai pada suhu rendah yaitu 20 derajat Celcius, sehingga suhu ini direkomendasikan untuk penyimpanan produk. Nah, parameter penentu umur simpannya ini adalah asam lemak bebas atau FFH dengan energi aktivitas rendah yaitu sebesar 3564,4 kal per mol. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.